Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah manajemen perusahaan industri akan memaparkan mengenai fokus group discussion dengan topik pembahasan manajemen perusahaan industri. Berikut beberapa pertanyaan yang telah kami rangkum sesuai dengan kondisi di tahun sekarang. Selamat menyimak. Perkenalkan, nama saya Karmila Amalia. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang kenapa seorang pemimpin harus memiliki keterampilan problem solving. Jawabannya adalah, dalam menjalankan suatu kepemimpinan, pemimpin atau leader akan menghadapi kesulitan-kesulitan dan masalah. Sebagai pemimpin, dia harus mampu menyelesaikan masalah tersebut. Nah, inilah yang disebut leadership problem solving. Pemimpin tidak akan lari dari masalah, tetapi berusaha memecahkan masalah atau solve the problem. Nah, jenis-jenis masalah yang mungkin dihadapi adalah, yang pertama adalah ketidakjelasan. Pemimpin merasakan adanya masalah, tetapi tidak jelas di mana masalahnya. Di sini pemimpin harus jeli untuk bisa melihat permasalahan secara menyeluruh. Yang kedua adalah banyak goal. Banyak goal yang harus dicapai. Misalnya, menambah pendapatan, menghemat biaya operasional bulanan tanpa memecat pegawai. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus mampu memecahkan goal-goal yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Yang ketiga adalah kompleksitas. Banyak hal yang harus dipertimbangkan dalam mengambil keputusan. Dan yang terakhir adalah dinamis, yaitu situasi dapat berubah seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus mampu menyesuaikan dan mampu beradaptasi terhadap perubahan yang ada. Baik, pertanyaan selanjutnya. Tantangan manajemen perusahaan industri di tahun 2022 seperti apakah? Jawabannya adalah ekonomi Indonesia diprediksi masih dalam fase pemulihan pada 2022, sehingga permintaan pada segmen industri diperkirakan akan mengalami perbaikan di tahun depan seiring dengan perbaikan ekonomi global. Berikut beberapa tantangan yang akan dihadapi sektor industri pada masa pemulihan. Tantangan pertama adalah realisasi tapering dan kenaikan suku bunga pada 2022 yang bakal memperkuat nilai dolar terhadap rupiah. Nah, nilai dolar Amerika Serikat yang kuat akan menekankan kinerja industri yang mengandalkan bahan baku impor dan produknya ditujukan untuk pasar domestik. Sehingga kenaikan suku bunga tersebut berpotensi meningkatkan beban keuangan industri. Harga bahan baku dan energi secara global sedang dalam tren meningkat, hingga akibatnya biaya produksi industri akan semakin meningkat ke depannya. Seperti itu. Kemudian tantangan kedua adalah masalah penerapan pajak karbon pada tahun 2022. Peraturan ini dinilai memiliki efek pada industri akan memburuk jika negara lain belum sebelumnya menerapkan pajak karbon juga, karena biaya produksi kita akan meningkat dibandingkan dengan negara lain, sehingga kebijakan tersebut dapat meningkatkan biaya produksi bagi sektor industri. Kemudian tantangan lain adalah masalah logistik, karena ketersediaan kontainer akan menghambat aliran bahan baku ke seluruh dunia. Baik, itu semua adalah pertanyaan yang telah kami rangkum berdasarkan kondisi pada tahun 2022 atau tahun sekarang. Terima kasih telah menyimak dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.